Stakeholder mapping. Yang pertama yaitu konsep stakeholder. Terdiri dari yang pertama yaitu Freeman pada tahun 1984 dalam Reed pada tahun 2009 memberikan definisi stakeholder sebagai pihak yang terpengaruh oleh kebijakan dan pihak yang dapat mempengaruhi kebijakan. Yang kedua yaitu pemetaan stakeholders. Terdiri dari yang pertama yaitu pemetaan stakeholders merupakan salah satu proses penting dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis. Yang kedua, menurut WHO pada tahun 2007, pemetaan stakeholders adalah teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai kepentingan dari pihak-pihak kunci, kelompok, atau institusi yang dapat mempengaruhi kesuksesan dari sebuah kegiatan. Pemetaan stakeholder dapat memberikan informasi penting seperti 1. Siapa saja yang akan dipengaruhi. 2. Siapa saja yang dapat mempengaruhi, baik dalam proses maupun hasil dari sebuah kegiatan. 3. Pihak mana saja yang harus dilibatkan. 4. Kapasitas siapa yang perlu ditingkatkan untuk menjadikan mereka terlibat dalam sebuah kegiatan. Keempat, pemetaan stakeholder dapat membantu dalam penilaian lingkungan kegiatan dan dapat menentukan cara terbaik untuk bernegosiasi dalam diskusi tentang kegiatan. Hasil dari pemetaan stakeholder adalah sebagai berikut. 1. Gambaran tentang kepentingan para stakeholder dalam kaitannya dengan perumusan atau implementasi kebijakan. 2. Identifikasi adanya potensi konflik antara stakeholder karena kepentingan yang berbeda yang dapat mengancam keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. 3. Membantu pemetaan struktur hubungan antara stakeholder sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menyusun kerjasama atau koalisi. 4. Membantu dalam merumuskan jenis partisipasi yang diharapkan dari stakeholder yang berbeda. Kelima, terkait dengan perumusan kebijakan publik, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa pemetaan stakeholder merupakan proses penting dalam perumusan kebijakan. Keenam, Seymour 1999 mengatakan pemetaan stakeholder penting dilakukan karena para pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi aktor penting dalam proses pembuatan kebijakan dan mengkaji pengetahuan, kepentingan, posisi, sikap mereka terhadap kebijakan. Ketujuh, interaksi antara pembuat kebijakan dan stakeholder dapat meningkatkan dukungan terhadap program atau kebijakan. Bila pemetaan stakeholder dilakukan sebelum sebuah kebijakan dan program diimplementasikan, pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi kesalahpahaman terhadap kebijakan dan program. Kedelapan, melalui stakeholder mapping, pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi aktor penting dalam proses kebijakan dan mengkaji pengetahuan, kepentingan, posisi, sikap mereka terhadap kebijakan. Teknik-teknik stakeholders mapping. 1. The Participation Planning Matrix. Yang pertama, teknik Participation Planning Matrix secara khusus bertujuan merancang jenis partisipasi stakeholder. Yang kedua, partisipasi tersebut dilakukan dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu pemberian informasi hingga pemberdayaan stakeholder dengan memberikan wewenang dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, Basis of Power and Directions of Interest Diagrams. Terdiri dari bertujuan untuk mengidentifikasi sumber atau basis kekuatan atau power atau wewenang dan kepentingan yang hendak dicapai. Yang kedua, directions of interest melihat sejauh mana kepentingan stakeholders terhadap organisasi. 3. Stakeholder Issue Interrelationship Diagrams. 1. Teknik ini digunakan untuk menganalisis hubungan berbagai jenis stakeholder berkaitan dengan berbagai isu kebijakan dan bagaimana
berbagai stakeholder tersebut berhubungan satu dengan yang lain. 2. Teknik ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana potensi kerjasama dan konflik antar stakeholder. Yang keempat, Problem Frame Stakeholders Map. Teknik ini digunakan untuk memahami definisi permasalahan sehingga dapat membantu membangun koalisi pemenangan. Yang kedua, analisis ini diperlukan untuk merumuskan cara untuk mendefinisikan permasalahan sehingga dapat memotivasikan aksi oleh koalisi stakeholders untuk melindungi stakeholders selama implementasi kebijakan. Yang kelima, Policy Implementation Mapping. 1. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi strategi selama implementasi program atau kebijakan. 2. Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan ditentukan dari pemahaman atas stakeholder yang mendukung dan yang menentang. 3. Hasil dari penggunaan teknik ini dapat menunjukkan proposal dan pilihan yang harus dieliminasi berdasarkan pertimbangan etis. Yang keenam, Power versus Interest Grid. Terdiri dari yang pertama yaitu power serta interest menjadi fokus utama dalam teknik analisis model grid. Power bisa berasal dari potensi stakeholders untuk mempengaruhi kebijakan atau organisasi yang berasal dari kekuasaan berbasis kedudukan atau sumber daya mereka dalam organisasi, atau mungkin pengaruh mereka yang berasal dari kredibilitas mereka sebagai pemimpin atau ahli. Yang kedua, sedangkan interest seorang stakeholders terhadap sebuah kebijakan atau proyek tertentu akan diukur melalui tingkat keaktifannya. Ketujuh, Value Orientation Mapping. Menurut Cannon 2009, terdapat 4 langkah dalam pemetaan stakeholder, di antaranya 1. Identifikasi, yaitu pendataan kelompok, organisasi, dan orang yang relevan. 2. Analisis, yaitu memahami perspektif dan ketertarikan stakeholder. 3. Pemetaan. 4. Menentukan prioritas, yaitu menentukan skala relevansi stakeholder dan mengidentifikasi isu. Yang kedelapan, NetMap. Bryson pada tahun 2003 mengatakan NetMap merupakan sebuah metode pemetaan stakeholders yang dapat membantu membuat kebijakan untuk mengetahui, menvisualisasi, berdiskusi, serta mengembangkan kelemahan terhadap situasi di mana ada banyak aktor kepentingan yang berbeda pengaruh dan kepentingannya terhadap organisasi mereka. Yang kedua, sebelum melakukan NetMap, terlebih dahulu perlu dipahami secara jelas masalah yang akan dipecahkan. Ketiga, pada tahapan ini, peserta diminta untuk menyiapkan instrumen pelaksanaan NetMap, mulai dari kejelasan definisi dari terminologi yang digunakan. Keempat, pertanyaan yang biasa muncul di antaranya yang pertama yaitu, siapa yang terlibat? Yang kedua, bagaimana keterkaitan mereka? Yang ketiga, bagaimana pengaruh mereka? Yang keempat, apa tujuan mereka? Yang kelima, pemetaan stakeholders memungkinkan para decision makers untuk menyelesaikan masalah publik melalui metode yang mudah untuk digunakan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang keenam, stakeholders mapping tidak hanya sekedar sebuah alat analisis, namun juga instrumen strategis untuk memahami konfigurasi aktor-aktor dalam proses kebijakan. Yang ketujuh, pemetaan stakeholders merupakan alat dasar untuk mencapai pemahaman tentang peran potensial dari para aktor tersebut dan pola hubungannya.